Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah Customer Behavior. Dan kali ini kita sudah masuk topik keempat dan nggak kerasa ya teman-teman, kita tuh udah sampai di pertengahan perkuliahan ya. Di topik 4 ini kita akan membahas mengenai Customer Motivation atau motivasi konsumen. Mungkin ada yang sudah pernah dengar istilah ini, tapi mungkin ada juga yang baru pertama kali. Nggak masalah, karena kita akan sama-sama memahami bagaimana motivasi konsumen ini bisa kita manfaatkan ya dari sisi marketer. Oke, pertama saya mau memperjelas dulu apa yang dimaksud dengan motivasi konsumen ini. Jadi, yang maksudnya motivasi di sini adalah suatu dorongan agar konsumen segera memenuhi kebutuhannya. Ya. Maka semakin tinggi motivasi konsumen ini, maka dorongannya pun semakin besar sehingga kemungkinan konsumen untuk segera memenuhi kebutuhannya pun semakin tinggi, ya. Tapi kebalikannya, kalau customer motivation-nya rendah, dorongannya rendah, sehingga kemungkinan konsumen untuk segera memenuhi kebutuhannya pun semakin rendah, ya. Tugas kita sebagai marketer adalah bagaimana caranya agar si motivasi konsumennya ini tinggi, ya, sehingga mereka itu segera membeli produk atau jasa yang kita tawarkan karena kita meyakini ya, kita meyakinkan mereka gitu bahwa dengan tawaran kita ya, dengan produk dan jasa ini semua bisa memenuhi kebutuhan mereka ya. Jadi begitu cara membaca atau memaknai topik ini untuk kita sebagai marketer. Lalu ada istilah lain juga di sini, needs, emotions, dan psychographics. Ya, ini juga mungkin nggak asing lagi ya istilah-istilah ini. Tapi ketiga hal ini kenapa dibahas? Karena mereka itu termasuk ke dalam aspek-aspek di customer motivation. Jadi kita perlu tahu ketiga hal ini untuk bisa mengintervensi si motivasi konsumen tadi ya. Baik, kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Seperti biasa, di awal slide kita punya framework yang menggambarkan materi ini dibahasnya seperti apa, yaitu needs, emotions, and psychographics, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian bagaimana ketiga hal ini bisa mempengaruhi si konsumen. Dan ingat ya, peran konsumen itu ada buyer, user, dan payer. Jadi nanti pengaruhnya nih bisa beda-beda ya, tergantung dari perannya seperti apa. Kemudian kalau needs-nya nanti kita banyak membahas tentang jenis-jenisnya needs, bukan lagi tentang determinants atau penentu needs seperti di topik 2 ya. Kalau emotions kita bahasnya tentang bagaimana memanfaatkan emosi konsumen agar bisa mempengaruhi motivasi mereka tuh lebih kuat gitu. Terus kalau psychographics, nah sebenarnya kalau istilah psychographics itu merupakan salah satu cara segmentasi dalam pemasaran ya. Karena cara lain dalam segmenting itu kan berdasarkan demografinya, berdasarkan geografinya, dan juga berdasarkan behaviornya ya. Oke, saya lanjut dulu. Kalau di slide ini ada gambar lebih lengkapnya bagaimana motivasi itu terjadi ya. Jadi pertama kali konsumen itu mendapatkan stimulus dari kita pemasar ya, berbagai stimulus lah. Kemudian stimulus ini kan isinya informasi ya, menginformasikan bahwa si konsumen itu perlu melakukan suatu perilaku tertentu gitu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu maksudnya goal directed behavior ya. Kemudian nantinya mereka perlu merealisasikan behavior yang tadi ya. Setelah direalisasikan nantinya kan mereka dapat hasilnya, outcome-nya ya. Nanti mereka evaluasi itu, oh ternyata sesuai nggak dengan ekspektasi di awal, sesuai nggak dengan yang dijanjikan oleh marketernya dan segala macam ya. Pokoknya dievaluasi deh. Nah, hasil evaluasi ini nantinya menjadi umpan balik atau feedback bagi stimulus yang bisa didapatkan oleh konsumen di waktu mendatang ya. Nah, proses motivasinya di mana nih gitu. Posisinya di sini nih yang ada gambar kepala. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa motivasi itu kan pada dasarnya dorongan agar si konsumen
bisa segera memenuhi kebutuhannya ya. Memenuhi kebutuhan di sini maksudnya behavior, perilaku ya. Nah, berarti posisinya motivation itu adalah dari stimulus itu ya, gimana caranya bisa berubah menjadi perilaku actual, perilaku nyata ya. Nah, ini adalah motivasi. Oke, mudah-mudahan dari gambar ini jadi lebih jelas ya mengenai motivasi konsumen. Selanjutnya ada informasi juga buat kalian bahwa motivasi itu ada dua jenis. Ada yang namanya approach motivation dan juga avoidance motivation. Perbedaan dari kedua jenis motivasi ini adalah kalau approach motivation itu sifatnya lebih positif. Kenapa? Karena ini merupakan keinginan kita untuk memperoleh suatu tujuan, suatu objek ya. Tapi kalau avoidance motivation itu sifatnya lebih negatif. Kenapa? Karena namanya avoidance ya, menghindari gitu. Kenapa kita harus menghindari? Karena itu merupakan sebagai bentuk melindungi diri kita sendiri dari suatu objek tertentu. Saya ambil contoh gini, kalau approach motivation, misalkan kalian pakai pesawat Garuda ya. Kenapa harus pakai pesawat Garuda? Karena pesawat Garuda itu bisa lebih murah, lebih nyaman ya, mensupport kita lah selama perjalanan kita liburan ke Jepang ya. Nah, Garuda ini karena bisa mendukung goal kita, goalnya apa? Goalnya adalah liburan ke Jepang, maka itu termasuknya ke approach motivation ya. Tapi kalau avoidance motivation, contohnya saya minum obat antimo karena nggak pengen mabuk selama perjalanan ya. Goal atau objek yang perlu dihindari itu apa? Mabuk selama perjalanan ya. Nah, berarti itu adalah contoh dari avoidance motivation. Nah, kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan jadi lebih clear, dan ingat kedua jenis motivasi ini bisa kita pakai selama di marketing ya, untuk menentukan atau mempengaruhi si motivasi konsumen tadi gitu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti, bahwa yang tadi ya, motivasi itu ada beberapa aspek atau istilah di sini tuh facets ya. Jadi aspeknya itu needs, emotions, dan psychographics. Kita bahas dari yang pertama yaitu needs. Baik. Dari slide ini dijelaskan bahwa di luar sana ya, ada banyak sekali orang-orang yang sudah berusaha keras untuk membantu mengklasifikasikan atau mengidentifikasi berbagai bentuk kebutuhan seseorang. Ya, ada yang versi namanya Maslow's Need Hierarchy. Saya kira ini udah sering banget ya kalian dengar. Kemudian ada namanya juga Murray's Psychogenic Needs, lalu ada Dichter's Consumption Needs. Sorry kalau salah baca namanya ya. Dan ada juga Needs Identified by Marketing Scholars ya. Jadi intinya sih ada berbagai versi customer needs gitu. Nah, kalau Maslow's Needs, prinsipnya, jadi Maslow's ini menjelaskan bahwa yang namanya kebutuhan manusia itu ada levelnya, ada tingkatannya. Dan paling rendah itu tingkatannya adalah psychological needs. Ya, ini harus terpenuhi. Dan paling tinggi apa? Needs for self-actualization. Prinsipnya, kebutuhan yang ada di tingkat lebih tinggi nggak mungkin tercapai kalau kebutuhan yang lebih rendahnya itu belum terpenuhi ya. Jadi kalau misalkan kita pengen memenuhi kebutuhan self-actualization, nah itu tuh nggak mungkin kalau si psychologicalnya belum terpenuhi, safety, belonging, dan esteemnya juga belum terpenuhi ya. Itu namanya Maslow's Needs. Lalu ada Murray's, pakai bahasanya Murray's aja ya. Tapi kayaknya cara bacanya nggak gitu sih. Oke. Anyway, kalau Murray's ini, dia fokusnya lebih ke menjelaskan kebutuhan yang sifatnya psikis. Psychogenic itu maksudnya psikis ya. Apa saja nih? Jadi secara umum manusia itu punya kebutuhan mental, kebutuhan fisik, yaitu dari segi kebutuhan otonomi, kebutuhan ingin lebih dominan, kebutuhan nurturance, lalu kebutuhan exhibit, cognizance, dan expositions.
Apa sih penjelasannya? Nah, penjelasannya sudah ada ya di kolom ini, jadi please kalian bisa baca sendiri. Kalau masih nggak paham juga definisinya, bisa geser ke kolom contoh examples ya, karena ini adalah contoh-contoh perilaku yang dilakukan untuk memenuhi masing-masing kebutuhan yang sudah diklasifikasikan oleh Murray's ini. Oke. Selanjutnya ada juga distorts consumption motives. Kalau ini lebih spesifik lagi karena dia langsung mengidentifikasi motif-motif yang sifatnya tuh konsumtif. Kalau dua tadi sebelumnya tuh lebih ke mungkin manusia in general ya, secara umum gitu, belum tentu dia sebagai konsumen. Tapi kalau ini spesifik banget tentang motif consumption. Jadi kalau misalkan kita membeli suatu barang, suatu jasa ya, uh, karena apa sih motifnya gitu ya, needs-nya karena apa gitu. Ya ini dia bilang untuk merasa mastery of environment. Mastery of environment tuh kurang lebih kita pengen merasa menguasai ya kondisi di lingkungan kita gitu. Atau mungkin karena status ya, beli Apple karena status, jadi dianggap lebih tinggi, lebih baik ya. Atau mungkin tujuannya untuk rewarding diri sendiri gitu. Dan masih banyak lagi yang lain ya. Selanjutnya, nah ini kalau ini juga ada istilah needs yang lain gitu, diidentifikasi oleh berbagai akademisi ya. Ada needs yang sifatnya tuh tergantung situasi, aversive or positif. Ini sebenarnya mirip sih penjelasannya ke approach dan avoidance ya. Kalau aversive itu lebih ke avoidance, kalau positif tuh yang lebih ke approach. Oke. Lalu ada juga kebutuhan yang sifatnya hedonik. Jadi kita beli suatu barang tuh bukan karena fungsionalnya, tapi karena kita lebih mencari, saya kalau beli barang itu, pakai barang itu lebih pleasure gitu, lebih seneng, lebih bahagia ya. Jadi bukan ke functional benefitnya. Tapi kalau kebalikannya, saya beli barang karena lihat dari manfaat barangnya itu, fungsinya ya. Maka itu namanya utilitarian needs ya. Oke, contohnya apa kira-kira kalau hedonic utilitarian? Coba kalian pikir ya. Kalau nggak tahu bisa googling. Oke, lanjut ya. Ada tambahan informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan manusia yang sifatnya lebih spesifik lagi dari penjelasan-penjelasan sebelumnya ya. Yang pertama, arousal needs, cognition needs, dan juga attribution needs. Kalau arousal needs itu sifatnya yang bisa membangkitkan semangat hidup, membangkitkan gairah ya. Karena pada dasarnya manusia tuh suka bosen ya kalau gitu-gitu aja, kalau hidupnya flat, datar, nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan ya. Nah, kita tuh butuh sesuatu yang unik, yang berbeda. Nah, itu namanya arousal needs. Kalau cognition needs, ingat manusia itu kan punya kemampuan berpikir ya. Jadi tanpa kita sadari kita tuh termasuk makhluk yang penasaran ya. Punya curiosity yang tinggi. Nah, ini nih harus dipenuhi juga. Karena kalau enggak kita bisa bingung gitu, bisa nggak nyaman ya mental kita. Nah, terus yang ketiga ada kebutuhan attribution needs. Ini berkaitan dengan manusia itu pengennya dikenal ya sebagai sosok yang seperti apa gitu ya. Oke, sebenarnya penjelasan ini ada di slide-slide selanjutnya, silahkan kalian nanti boleh baca sendiri ya. Tapi pada dasarnya ketika kita sudah tahu bahwa salah satu aspek motivasi itu adalah needs, maka bagaimana memanfaatkannya? Cara memanfaatkannya bagi seorang marketer adalah setiap produk atau jasa yang kita tawarkan ke konsumen, gimana caranya harus bisa memberikan message ya bahwa produk dan service kita itu tuh tepat loh kalau kalian pilih, karena ini bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kalian miliki itu. Dan tadi kan kalian lihat ya, kebutuhannya tuh versinya banyak banget. Jadi banyak sekali celah kita untuk
menyampaikan message-nya itu tuh dengan berbagai bentuk, dengan berbagai rupa, itu tuh banyak sekali bentuknya ya. Karena needs mereka tuh needs manusia, needs-nya konsumen tuh banyak versinya, banyak jenisnya ya. Seperti itu.